Salam saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Suara Kebenaran, Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Saya berterima kasih kepada semua orang, saudara-saudara yang telah berpartisipasi dalam khotbah baik pendeta maupun penatua. Dan hari ini dalam suasana santai ada kesempatan bagi saya untuk berbagi. Dan bagian firman Tuhan yang saya baca Matius pasal 10 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya pada kemurahan-Mu yang besar, yang menuntun kami dengan sukacita di pagi ini, dan tolonglah kami agar kami memulai segala sesuatu dengan ucapan syukur, dan juga dengan penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Injil Matius pasal 10 ayat 23 sampai 33. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih baik daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkali aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikian sabda Tuhan. Kesukaan menghampiri semua orang yang percaya bahwa perkataan firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara, saya menggumuli benar tentang panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Kristus di tengah tantangan ini. Karena itu temanya adalah anehnya menjadi pengikut Kristus. Saudara, betapa anehnya menjadi pengikut Kristus. Menjadi murid Kristus ini memang diperlukan pola hidup yang berbeda. Malah aneh menurut ukuran dunia. Seorang pendeta dicaci maki oleh seorang bapak di jemaat. Sayangnya, caci maki itu menyinggung sampai hal-hal pribadi, sambil membuang ludah. Ini tentu saja menyakitkan, bukan saja bagi si pendeta, tapi menyakitkan juga bagi jemaat. Jemaat sangat marah. Dia mendapat simpati dan empati luar biasa dari jemaat. Tapi sayangnya, pendeta itu karena tidak terima baik, dia lapor polisi. Lalu yang terjadi kemudian adalah jemaat yang tadinya bersimpati dan berempati, mereka berbalik untuk menyerang dia. Sang pendeta disalahkan. Begitu ditanya, kok kenapa kamu menyalahkan pendeta? Dengan enteng jemaat bilang begini, dia kan pendeta, dia yang baca Alkitab, dia seharusnya mengampuni. Mungkin begitukah?
nasib seorang pendeta? Marah salah, nada tinggi salah, kekerasan salah, mungkin begitu kan? Tapi begitulah cara pandang dunia. Ketika kita teraniaya, simpati dan empati begitu kuat. Ketika kita terluka, banyak dukungan. Tetapi ketika kita ada kecenderungan untuk membalas, untuk menuntut keadilan, ketika ada kecenderungan untuk kita mengangkat harga diri, maka pada saat yang sama simpati dan empati akan berpaling dari kita. Dunia sedang menaruh standarnya tersendiri pada para murid Kristus, sampai-sampai mereka digiring pula untuk mengikuti apa standar menurut dunia ini. Padahal Tuhan Yesus punya standar tersendiri. Dan standar pertama adalah berjuanglah dengan semangat untuk memberitakan Injil dalam kesaksian kata-katamu, dalam sikapmu. Jangan pernah menyerah untuk memberitakan Injil. Di dalam segala keterbatasanmu, bersaksilah bagi Injil. Tapi satu yang harus engkau hindari ialah jangan sampai ada kekerasan. Jangan sampai ada kekerasan. Teks kita, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Saudara, kita menghindari kekerasan bukan karena kita tidak mampu untuk melawan. Saudara, seorang yang lemah pun ketika dia teraniaya, dia juga akan bisa balas menyerang. Kita bisa saja melawan, tetapi Tuhan mau kita menghindari kekerasan. Ada dua hal. Pertama, kalau kita terlibat dalam kekerasan, energi kita akan terkuras, waktu kita akan habis. Padahal energi yang Tuhan siapkan bagi kita adalah energi Injil. Kedua, Injil itu adalah cinta kasih, sementara kekerasan itu adalah jalan lain yang justru menghambat Injil. Tetapi kemudian yang paling inti itu adalah ketika Tuhan suruh kita berpindah dari satu kota, berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Yang Tuhan maksudkan itu adalah biarkanlah kekerasan atau apapun, pembalasan apapun itu menjadi hak Allah. Jadi Injil itu harus dilihat dengan sukacita. Segala bentuk kekerasan itu dibuang dari hidup saya dan saudara. Yang menarik juga adalah jangan kamu takut terhadap mereka. Jangan takut. Kita boleh menghindar dari kekerasan, tetapi sikap kita, mulut kita, segala tingkah laku kita tidak boleh takut untuk mewartakan apa yang disebut kebenaran. Lalu apa soalnya di sini, saudara? Ketika kita membaca teks ini, sebenarnya teks ini bicara tentang kepemilikan. Leonardo da Vinci kasih ingat kita. Ia yang punya paling banyak biasanya punya rasa takut kehilangan paling besar. Mengingatkan kita. Kalau standar yang kita pikirkan hanya keselamatan kita, kenyamanan kita, percayalah bahwa kepemilikan akan kenyamanan itu membuat kita selalu melihat segala sesuatu dengan kenyamanan. Kita mau sahabat yang nyaman, kita mau suami yang nyaman, istri yang nyaman, anak-anak yang nyaman. Tapi kalau itu tidak nyaman, kalau ada koreksi, ada masukan, kita berhadapan dengan anak-anak kita yang nakal, apakah kita menolak keberadaan mereka? Tidak kan? Standar kepemilikanlah yang biasanya mengubah keberadaan kita. Padahal saudara, konsep tentang kepemilikan ini harus kita lihat baik-baik. Semua yang ada dalam hidup kita ini hanya titipan yang Tuhan beri bagi kita. Jadi ketika kita disuruh lari, ini yang disinggung pertama soal harga diri. Jadi kepemilikan harga diri kita.
Tapi Tuhan bilang lepaskan itu. Karena kebutuhan akan harga diri bisa membuat kita terjebak. Semakin kita menuntut satu harga diri, maka pada saat yang sama kita meminta perhatian yang lebih. Injil bukan menempatkan kita sebagai yang utama, karena Injil itu menempatkan Tuhan yang utama. Tuhan yang pernah berkorban, harga dirinya dijatuhkan. Tapi semua bangsa kemudian matanya terbuka bahwa justru sampai di titik nol harga diri Tuhan direndahkan. Pada saat itu kemuliaannya dinyatakan. Kita tidak akan pernah kehilangan harga diri karena kita punya Tuhan yang memiliki kemuliaan. Nah, saudara-saudara, dengan pola-pola baru ini, ketika kita membaca ini, kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus kehendaki dari saya dan saudara adalah ketaatan. Bahwa semua yang melekat kepemilikan pada diri kita, baik harga diri kita, baik juga kepemilikan dalam kaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan keberadaan tubuh kita, semua yang ada kaitan dengan yang kita punya. Dari ayat 29 berbicara tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari, tapi juga berkaitan dengan keselamatan kita. Semua itu dijamin oleh Tuhan. Saudara-saudara, satu ketika dalam satu rapat kita bicara tentang evaluasi pelayanan. Dia tidak setuju kalau ada satu majelis, dia bilang di saya, "Bapak, saya tidak setuju kalau orang berdoa ketika dia bilang Tuhan yang rahmani. Menurut saya bahwa Tuhan yang rahmani itu kan itu soal bicara tentang jenis kelamin. Padahal Tuhan itu kan laki-laki kan, Bapak." Sudah saya aja lihat dia, saya bilang, ya Tuhan itu jangan kita lihat sebagai jenis kelamin, tapi Tuhan itu bisa dirasakan dalam banyak hal. Dia kadang hadir dengan cara yang berbeda-beda. Bahasa kita yang kecil ini, seluruh ucapan kita, bahasa kata-kata kita sebenarnya tidak mampu untuk menggambarkan Allah yang begitu besar. Yang kita tangkap dari apa yang Allah lakukan itu yang kita bahasakan. Nah, setelah itu saya lihat dia agak kecewa. Satu pagi dia datang di rumah minta dia doakan. Nah, saya juga ragu karena ini orang ini setiap kali mau bikin apapun dia nilai. Kita doa apapun dia nilai. Kata-kata kita dia nilai. Nah, saya lihat dia agak lama. Dia suruh saya berdoa. Ini saya dalam hati, sebentar saya berdoa, ini jadi bahan evaluasi lagi di dalam rapat. Saya diam-diam, saya lihat sendiri. Dia bilang begini, "Bapak, beta datang minta doa di Bapak karena tadi malam beta mimpi. Bapak pakai toga dan Bapak datang tegur saya bilang carilah selamat. Jadi saya pikir-pikir kenapa saya harus datang, karena selama ini Bapak saya ini mulut kurang bagus. Saya suka kritik orang, saya sombong, saya penatua senior, dan itu membuat banyak orang tersakiti, sehingga ketika saya sakit ini saya mulai sadar itu." Oh, saya bilang begitu. Jadi saya bilang begini, "Bapak, kalau begitu saya doa, nah Bapak jangan nilai-nilai itu kata-kata saya, karena yang penting nih Bapak arahkan hati pada Tuhan." Iya. Dia bilang iya. Nah, saudara, habis doa saya tanya dia, "Ke mana dengan ini botol suruh berdoa?" Dia bilang, "Iya Bapak, tapi lain kali Bapak jangan berdoa bilang urapi bibir mulut saya supaya saya dapat selamat, karena namanya manusia saya lemah." Saya dalam hati, Otong baru habis doa. Lu baru phone.
Wih, ini saya pikir-pikir, kita berdoa bukan sedang saling menilai, bukan. Kita menyampaikan apa saja. Aduh, saya pikir ini orang sana bagus. Ini orang sana bagus. Tapi inilah tantangan kita. Bahwa manusia bisa berubah-ubah dalam segala hal. Perubahan-perubahan itu menjengkelkan, tapi saya dan saudara tidak boleh berhenti untuk taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan ini bukan hanya soal hari ini, kehidupan ini bukan hanya soal kemarin, kehidupan ini juga bukan soal hari esok, tapi kehidupan ini juga soal apa yang akan terjadi di kemudian hari yang kita sebut dengan kehidupan kekal. Dan di kehidupan kekal Tuhan bilang, siapa yang berhenti bersaksi, siapa yang berhenti memberitakan kebenaran firman Tuhan, siapa yang meski dalam tantangan, dia terus untuk ada di dalam pemberitaan, dia akan berbeda sekali hidupnya. Orang-orang yang pengecut lari dari panggilan, orang-orang yang karena tantangan dia tidak mau lagi melayani Tuhan, orang-orang yang karena tantangan membangun kubu membentengi diri, orang-orang yang karena tantangan lebih mencari kepemilikan untuk kebutuhan hidupnya, semua itu saudara akan dilenyapkan. Anak manusia akan menyangkali mereka di hadapan Bapa. Saya bicara ini bukan karena saya mau meyakinkan saudara bahwa mari kita melayani atau sekedar membakar semangat saudara. Tidak. Karena kepemilikan sejati kehidupan kita ini sesungguhnya adalah Kristus. Fanny Crosby di Jemaat 362 dia bilang, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Fanny Crosby itu kan dia buta kedua matanya. Dia hidup dalam kegelapan. Tetapi dalam kegelapan, dia menghasilkan 800 lagu dan 3 buku kumpulan puisi. Ratu penulis lagu gospel, mereka menyebutnya orang Amerika. Dalam satu lagu disebut, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dia sedang mengubah cara pandang kita. Bahwa sesungguhnya saya dan saudara tidak memiliki apapun, kecuali Tuhan Yesus yang menjadi milik kita. Dengan demikian, ketika Tuhan Yesus meminta kita untuk tetap menjadi murid Kristus di tengah keanehan ini, saudara tahu, waktu sementara berdoa, tantangan datang, pendeta yang mengalami kematian itu karena badai seroja itu dalam posisi berdoa. Aneh, kebaikan kita lakukan tapi tantangan tidak sedikit, semua datang silih berganti. Aneh benar menjadi milik Kristus, karena murid Kristus itu berhadapan dengan banyak hal. Kita menghendaki sesuatu tapi kita dibatasi. Kita ingin kebebasan tetapi kebebasan kita seperti dikekang. Semua itu aneh. Tapi karena kita adalah murid Kristus, maka lebih baik murid belajar dari guru, dari Tuhannya Yesus. Jangan berhenti dengan keanehan dunia ini, di mana dalam kegelapan pun tunjukkan terang. Ketika orang berbisik-bisik, sampaikan dengan lantang kebenaran tentang Kristus. Hidupmu untuk Kristus sampai selama-lamanya untuk Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarkan kami untuk selalu teguh di tengah keanehan dunia ini, sehingga kami tetap menjadi milik-Mu kini dan selama-lamanya. Amin.